Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini Jumat 28 Juli tahun 2023, kita akan membahas tentang harga acuan batu bara dunia turun. Apakah saham batu bara tetap bisa membara? Oke, untuk pembahasan hal ini kita akan membahas dari PT ITMG, Bayan Resource, Golden Energy Mines, BSSR, Adaro, dan juga Bukit Asam gitu ya. Jadi kalau dilihat di hari Rabu kemarin, harga saham batu bara tuh kompak naik. Padahal secara global harganya tuh turun. Ketika kita masuk hari Kamis, itu hampir sebagian besar mengalami koreksi. Beberapa doang yang masih tetap bisa bertahan. Nah, pertanyaannya, kemana sih harga batu bara ke depannya? Apakah kita masih dapat momen yang bagus buat investasi atau itu momen yang bagus malah untuk lepas barang gitu ya? Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama kita akan bahas price movement atau pergerakan harga secara global dan tiap emitennya. Yang kedua, kita akan membahas forecasting atau perkiraan akan demand batu baranya. Yang terakhir, kita akan bahas fundamental dari batu bara itu sendiri. Oke, kalau kita lihat secara year to date, movementnya adalah rata-rata minusnya cukup dalam gitu ya. Secara global, harga batu bara sendiri terkoreksi 66,68%. Sedangkan emiten yang bergerak di bidang energi batu bara di Indonesia, minusnya juga cukup dalam nih. Adaro ada di 30%, ITMG ada di 28,23%, PTBA ada di 24,13%, Games dan Bayan. Bahkan Bayan yang kemarin stock splitnya heboh banget, ini pun juga nggak 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 terlewat. Maksudnya ikutan minus gitu ya. Kalau kita lihat secara price movementnya itu, tapi ada yang baik. Yang baik adalah ketika kita lihat secara bukan secara year to date, tapi secara bulanan gitu ya, dari bulan Juni ini ada beberapa emiten yang mengalami kenaikan. Kalau dilihat, memang kalau dari bulan Juni sampai bulan Juli ini harga global sendiri masih turun berkisar 6,86%. Diikuti dengan harga beberapa saham yang turun. Contohnya, Games, Golden Energy Mines juga turun 0,77%. Yang naik ada Bayan naik 7,67%. ITMG, surprisingly naiknya cukup bagus. Ada di 21,98%. Terus ada di PTBA yang turun juga minus sekitar 4,39% atau di sini 5,74% dan Adaro yang naik cukup baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dalam 1 bulan terakhir ini harganya cenderung mulai naik lagi. Tapi apakah kenaikan di 1 bulan terakhir bisa menjamin bahwa kedepannya akan terus naik gitu ya? Di beberapa forecasting yang ada bahkan menunjukkan kenaikan hanya bersifat sementara aja. Jadi kenaikannya ini nggak akan signifikan gitu ya. Jadi gini sobat investor, kalau kita lihat di slide berikutnya, konsumsi global akan batu bara ini ya cenderung relatif stabil lah. Kalau teman-teman lihat yang hijau ini, yang paling kanan, hijau tua Tosca itu perkiraan di tahun 2023. Di mana kalau kita lihat, China merupakan penggerak utama konsumsi batu bara terbesar di dunia. Otomatis kalau ini lebih tinggi daripada negara-negara lain. Otomatis kalau Cina melakukan satu pergerakan, ada pertumbuhan, ada dampak terhadap ekonominya, pasti permintaan secara global terpengaruh gitu ya. Kalau kita lihat permintaan Cina dibanding ini, kalau yang paling kanan itu 2023, yang hijau 2022, yang biru 2021 dan yang biru muda tahun 2020. Dari 2020 ke 2023 kita lihat 2021 yang warna biru dan warna Tosca di Cina sendiri itu perbedaannya sangat dikit. Jadi permintaannya akan naik, tapi bisa dikatakan cukup stagnan, nggak gitu signifikan dari China. Kita lihat sendiri, China berusaha memulihkan ekonominya, proyeksi GDP-nya juga akan diperkirakan bertumbuh meski nggak banyak gitu ya. Nah ini berpengaruh terhadap permintaan demand secara global. Belum lagi India. India kalau kita lihat kenaikannya cukup baik. Cuma kontribusinya terhadap permintaan global ini nggak sesignifikan Cina, meskipun cukup besar ya. Kalau kita lihat di data selanjutnya, permintaan Indonesia bahkan yang paling banyak ada di India. Kenapa ini bisa terjadi? Karena India lagi fokus untuk membangun tenaga listrik, infrastruktur tenaga listrik yang paling murah salah satunya dari batu bara gitu ya. Nah, ini dari India sendiri. United States sama Uni Eropa bisa dikatakan permintaannya cenderung menurun kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya,
Itu dan sisanya di negara-negara lain permintaan energi untuk batu bara ini cenderung berkurang. Jadi harapannya ada di Cina dan India, di dua ini. Nah, kira-kira negara tujuan ekspor terbesar Indonesia siapa aja sih? Gitu kan? Karena kan kita harus tahu nih yang beli batu bara ke kita kondisi ekonominya lagi gimana? Apakah permintaannya dari negara tersebut bisa bertambah atau malah berkurang gitu. Oke. Nah, sampai dengan September 2022, permintaan paling banyak ada pada India sebesar 8,8 miliar ton. Dengan Tiongkok 5,51, Jepang, Filipina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan. Nah, kalau dilihat hampir tidak ada negara-negara Eropa atau Amerika yang menjadi tujuan ekspor dari batu bara Indonesia. Kalau kita lihat ya, permintaan kita sangat tergantung pada negara-negara ini yang menjadi tujuan ekspor terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi masih paling banyak ada di India sebanyak 8,8 miliar. Nah, teman-teman nanti bisa lihat kalau laporan keuangan tiap emiten teman-teman lihat lihat tujuan ekspornya yang berkurang negara-negara mana. Itu boleh jadi perhatian. Forecastingnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman lihat secara global demand batu bara akan stagnan. Sekalipun bertumbuh tidak akan signifikan. Nah, ini imbas dari ketidakpastian kondisi global yang meningkat. Jadi ketidakpastiannya meningkat nih. Nah, forecasting ini dibuat dari International Energy Agency atau IEA dengan beberapa key point atau poin-poin tentang forecasting, tentang perkiraannya. Yang pertama, ketidakpastian permintaan global itu mulai meningkat dari Desember 2022. Kalau kita lihat, Desember akhir, euforia untuk batu bara ini mulai menurun. Gitu ya. Yang kedua, pasar untuk gas dan batu bara akan menjadi lebih ketat. Kenapa? Karena ini berdampak dari isu Rusia, invasi Rusia ke Ukraina juga. Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini sangat berperan dalam pergerakan harga pasar untuk gas dan batu bara. Yang ketiga, penggerak global itu sebenarnya di China. Jadi untuk Cina bisa menggerakkan demand dari batu bara, kita harus lihat pertumbuhan ekonominya. Jadi pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat dari 3,8 ke 3,2%. Artinya, sekalipun ada kenaikan permintaan, mungkin tidak akan signifikan. Ini bukan kabar yang baik, tapi kita berusaha seapa adanya mungkin. Ini bukan kabar yang baik untuk industri batu bara gitu ya. Sehabis tren, ada penurunan. Jadi kalau teman-teman masih pegang, mungkin cari waktu yang tepat untuk bisa lepas pelan-pelan sampai sampai harganya teman-teman bisa lihat mulai pulih lagi. Kecuali teman-teman yang mau hold untuk jangka panjang ya nggak apa-apa. Sampai 2050, 2060 itu masih ada isu penggunaan batu bara karena untuk sekarang energi terbarukan skala ekonomisnya itu belum begitu besar. Jadi perlu pembangunan infrastruktur gitu ya. Tapi lama. Yang keempat, permintaan batu bara India diperkirakan meningkat. Tapi meningkatnya nggak banyak. Paling sekitar 3%. Ini karena pertumbuhan ekonomi. Jadi India lagi nge-push pertumbuhan ekonomi dan pemasangan dari tenaga listrik. India juga membangun electricity yang baik untuk negaranya. Yang kelima, ekspansi energi terbarukan dari Uni Eropa meningkatkan ketidakpastian akan permintaan batu bara. Ya ini kalau kita bisa lihat sendiri, Eropa bukan lagi menjadi tujuan ekspor untuk batu bara kita karena demand-nya nggak gitu signifikan dan tidak begitu berkontribusi banyak terhadap permintaan ekspor batu bara. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya, ini rata-rata kalau kita lihat ini ada pertumbuhan ya. Jadi ini data yang kita pakai di hari Rabu. Jadi dilihat masih pada positif nih. Ini akan berubah juga nih. Jadi kalau kita lihat secara pair yang paling murah ada di Adaro, ITMG dan Games. Berdasarkan book value yang paling murah ya masih Adaro gitu ya. Berdasarkan ROA, Return on Asset, paling tinggi ada di Golden Energy Mines. ROE-nya juga EV EBITDA. Artinya gini, berapa waktu yang teman-teman investkan untuk investasinya bisa balik modal? Contoh, kalau teman-teman invest di Adaro itu butuh 7,3 tahun untuk balik modal. Bayan itu di 81,6. Ini sekedar estimasi aja ya. Jadi EV EBITDA, Enterprise Value to EBITDA, ya seperti ini hitungannya. ITMG 7,1 tahun. PTBA 26,1. Banyak banget. BSSR 11,0 gitu ya.
Nah, jadi ini nih. Terus debt equity rata-rata perusahaan batubara punya rasio hutang yang cukup sehat. Jadi nggak gitu pengaruh banyak. Nah, kita mau lihat untuk fundamental perbandingannya. Kalau teman-teman mau tetap invest batubara di momen seperti sekarang, mending kemana? Oke, kalau kita lihat nih, berdasarkan pairnya itu yang paling murah ada di ITMG dan Games. Jadi kalau teman-teman secara pair ITMG dan Games itu paling murah dibanding dengan rata-rata ada di 11,12. PBV-nya rata-rata di 4,7. Yang paling mahal ya Bayan. Kalau kita tahu stock split-nya harga udah signifikan banget ya. Ini paling murah ada di PTBA. Cuma yang masih normal ITMG juga cukup bagus. Jadi kalau kita compare ya ITMG sama PTBA ya kita harus lihat rasio lainnya. ROA paling tinggi ada di Bayan Resource, kemudian Games juga paling tinggi, BSSR dan ITMG. ROE juga Games cukup tinggi, Golden Energy Mines. Kemudian Bayan Resource dan BSSR juga. Gitu. Jadi ini yang di atas rata-rata. Rata-rata di 48,8, yang tertinggi ada di Games, BSSR, kemudian di Bayan gitu ya. Sisanya di bawah rata-rata. Untuk debt equity normal lah sosok. Key point-nya apa? Yang pertama, kalau secara book value itu yang murah teman-teman bisa lirik ITMG atau PTBA. Saya sendiri lebih merekomendasikan ITMG dengan alasan ROA dan ROE-nya lebih baik dibanding PTBA ya. Teman-teman kalau ngarep dividen ya PTBA. Tapi jangan salah, ITMG dividennya juga nggak kalah gitu ya. Meskipun tidak sebesar PTBA. Yang kedua, saham dengan performance ROA dan ROE yang baik, yang harganya masih di bawah rata-rata ya. Yang harganya masih di bawah rata-rata pernya, itu ada di BSSR dan Games. Kenapa? Karena secara performance PBV-nya bisa dibilang masih di bawah rata-rata, ROE dan ROE-nya cukup baik dibanding dengan emiten lainnya. Kalau Bayan kita nggak usah ngomong lah, udah mahal, PBV-nya udah mahal. Adaro juga hampir per PBV ROA-nya itu nilainya kurang bagus karena di bawah rata-rata gitu ya. Jadi itu teman-teman kalau mau yang murah cari ITMG dan PTBA. Saya sendiri lebih merekomendasikan ITMG. Sekali lagi, disclaimer on, keputusan investasi adalah keputusan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman cari yang performance ROA dan ROE-nya bagus, dengan PBV yang masih terjangkau, teman-teman bisa lihat Games atau BSSR gitu ya. Nah, Games ini dividennya juga cukup sering, BSSR juga dividennya lumayan. Jadi teman-teman bisa perkirakan secara fundamental, ini adalah saham-saham yang saya rekomendasikan. Tapi secara permintaan global, sekali lagi banyak ketidakpastian yang menggerakkan, yang berpengaruh terhadap harga atau permintaan secara global itu sendiri. Oke teman-teman, itu aja untuk sharing hari ini. Semoga teman-teman ketika dapat market yang bagus, masih sempat buang barang, dibuang dulu cicil-cicil. Atau malah menurut teman-teman ini momen yang bagus untuk koleksi, silahkan. Yang penting teman-teman udah tahu fundamentalnya, laporan keuangannya jangan lupa dicek terus. Dan lihat juga apakah perusahaan punya inovasi untuk transisi ke energi baru terbarukan. Itu aja, sampai ketemu di emiten selanjutnya. Thank you.